Cek, cek, cek. Yo, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi dengan gua yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jadi pada video ini gua bakal bahas tentang film Cruella yang memperlihatkan kembali para penjahit punk yang mulai terabaikan. So, kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film dan apa motivasi yang melandasi suatu film dibuat, gue sangat rekomendasiin buat kalian untuk subscribe channel ini sekarang. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Ada saatnya bila gue melihat sosok Cruella, maka gue akan langsung sebel sendiri tuh lihat dia di film-film animasinya dulu. Dari semua subculture yang dibajak oleh Disney, punk London tahun 70-an pasti yang paling aneh untuk diadopsi. Kok bisa perusahaan yang memfokuskan dirinya pada konten anak-anak mengambil punk sebagai tema film terbarunya? Nah, apa konsep punk itu sebenarnya masih memiliki arti di tahun 2021 ini? Dirilisnya Cruella sebagai film blockbuster yang disaring melalui kompromi senilai 200 juta dolar dan melahirkan secara aluriah film punk yang terkesan lebih punk daripada film lainnya. Dan inilah Cruella. Muncul pertanyaan, kenapa film Cruella mengambil konsep punk? Jawaban paling pas menurut gua, ya karena Joker. Film karya Todd Phillips itu telah meletakkan dasar baru untuk kelahiran karya lainnya di taman hiburan yang menggelikan dan penuh kehancuran. Dan tetap saja, betapa sinis atau serampangnya mereka, Disney kini telah menemukan versi punk yang menurut mereka bisa terjual lebih banyak dari karya-karya lain selama bertahun-tahun. Karena timeline kemunculan punk diturunkan dari NME, majalah harian yang banyak tersebar di kedai kopi Inggris. Namun, bagian punk hanya diperlakukan selayaknya catatan kaki, alias tidak pernah menjadi headline utama. Sedangkan dalam Cruellanya Emma Stone, baik dirinya dan pakaiannya sama-sama menjadi pusat perhatian, seperti yang memang seharusnya begitu. Menyebarnya punk di Inggris lebih banyak disebabkan oleh gaya fashionnya sebenarnya, bukan karena lagu-lagunya. Viv Albertine adalah seorang penulis terkenal, tapi sebelum itu ia pernah menjadi gitaris di The Slits pada tahun 1977, sebuah grup band punk di London. Bertahun-tahun kemudian ia ditanya, bagaimana musik punk sudah mengilhami apa yang ia kenakan? Dan ia menjawab, yaitu sebaliknya. Kehadiran punk sudah menjadi blueprint baginya dan kawan-kawannya untuk melahirkan lagu-lagu The Slits yang galak dan juga garang. Dan Cruella menandai hal lain yang sangat penting tentang punk, yakni upaya untuk terlahir kembali. Untuk seorang punk sejati, pakaian bukan hanya sekedar baju yang dikenakan, tetapi tiket untuk mereka bisa menjadi suatu hal yang baru, sesuai desain yang mereka buat sendiri. Ambil contoh misalnya Vivienne Westwood, dia dulunya adalah guru sekolah dasar yang sering buat keributan di wilayah Inggris Tengah. Atau mungkin Marianne Elliott Said, seorang remaja Brixton dari ras campuran yang kerap gelisah karena rasnya. Namun ia alihkan kegelisahan itu dengan mengenakan dandanan bekas yang lalu memicu pesona baru dari dirinya sebagai Polly Strain, vokalis X-Respects. Mengingat kembali perkara seksisme yang ramai di Inggris pada tahun 70-an, Strain memberikan pelajaran dari kehidupan punk yang ia jalani, bahwa kalian tidak perlu menjadi seperti apa yang orang lain katakan ke kalian. Dan faktanya, di luar sana, banyak tuh film hebat bertema punk yang dipimpin atau diilhami oleh wanita. Sebut saja kayak Out of the Blue, Breaking Glass, atau mungkin We Are the Best. Namun, punk itu sebenarnya tentang kejutan. Dan untuk semua penggila Disney di luar sana, film blockbuster Cruella dengan jejak suatu yang aneh dan tajam dijahit dalam busana yang dikenakannya akan tersebar luas di tontonan 100 juta rumah di seluruh dunia. Semoga kalian semua baik-baik saja. Videonya selesai.